Bab 43. Danang masuk rumah sakit. Wajahku, POV Maya, ponselku bergetar. Panggilan dari kantor polisi? Ada apa sih? Males banget kalau berurusan sama laki-laki tak berguna itu. Nyusahin aja. Ada rasa malas dan berat mengangkat panggilan dari kantor polisi itu. Karena sudah pasti berhubungan dengan Mas Danang. Aku menarik nafas panjang. Dengan berat hatiku angkat juga panggilan dari kantor polisi itu. Halo, selamat siang. Kami dari kantor kepolisian bisa bicara dengan Ibu Maya? Iya, siang juga. Saya sudah tahu. Ada apa? Jawabku judes. Saudara Danang sakit, saat ini sedang dirawat di rumah sakit terdekat dari lapas. Ibu selaku istrinya bisa datang untuk menjenguk, karena saudara Danang juga menanyakan Ibu Maya. Demikian informasi ini saya sampaikan. Baik, Pak. Ucapku menutup sambungan telepon. Nyusahin banget sih itu orang. Mati juga aku mah gak peduli. Siapa yang mati, Bu? Ini sepatu yang mau Ibu pakai. Ucap Ria tiba-tiba. Ria, kamu temani saya pergi ke salon ya? Ke salon, Bu? Saya mau, tapi saya juga dibayari kan? Saya juga mau ini facial gitu. Lagi pula hari ini saya gajian tapi belum dikasih juga. Ibu lupa? Kamu gajian ya? Aduh, saya lupa, Ria. Nanti saya transfer ke rekening kamu. Sekarang kita pergi ke salon dulu. Ujarku. Padahal aku hanya berkilah. Duit dari mana saat ini untuk gaji Ria? Aku sama sekali tidak punya duit. Yang punya duit itu Mama. Perhiasan juga habis dijual sama Mas Danang untuk membayar hutang. Rugi aku tidak dapat apa-apa. Cuma dapat anak saja. Sekarang malah dipenjara karena kebodohannya. Mas Danang. Lengkap sudah penderitaanku ini. Bu, ayo. Malah bengong. Ujar Ria. Ayo. Tolong bawakan tas saya. Oh iya, kamu ambil kunci motor. Minta sama Mama di kamar. Aku tunggu di garasi mobil. Sekarang jangan lama. Siap, Bu. Aku temui Mas Danang atau tidak? Kasihan sih. Tapi aku benci banget sama dia sekarang. Semenjak aku tahu kalau dia adalah pemerkosaan Luna. Kalau bangkrut saja mungkin aku masih bisa terima. Kita bisa coba usaha lain meskipun kadar cintaku mungkin saja berubah. Tapi ini, dia telah melukai aku dengan memperkosa Luna. Padahal sudah aku wanti-wanti. Sial, memang aku seperti tidak ada harganya di mata lelaki itu. Seorang Maya masih dikhianati seperti ini. Meskipun dendam, harusnya dia nyuruh orang saja. Setidaknya itu lebih terpuji. Bukan dia yang melakukan sendiri. Menjijikkan dan memalukan. Bahkan gara-gara dia, aku juga menjadi cemoohan teman-teman juga para tetangga. Bu, kunci motornya ini. Dari tadi saya berdiri loh, Bu, Ibu bengong saja. Ujar Ria. Aku pun dengan wajah muram dan bibir manyun menyambar kunci mobil dari tangannya. Naik. Di depan apa di belakang, Bu? Suka-suka lu. Terserah. Dia punya bos aneh banget. Gerutu Ria lirih. Ngomong apaan kamu? Jangan pikir aku tidak dengar. Kesalku. Kalau saja gajinya bulan ini sudah kukasih, pasti bisa kumaki atau tidak jadi sasaran kekesalanku. Maaf, Bu, ya udah ayo berangkat sekarang. Jangan marah-marah terus. Nanti tambah jelek. Ucap Ria lagi sambil membuka pintu mobil. Aku sendiri sudah berada di dalam mobil dan siap dengan kemudi. Beberapa menit kemudian, mobil pun kulajukan meninggalkan halaman rumah. Ehem. Ini babu mau ngapain coba dehem. Lancang. Kesal aku pun melirik ke arahnya. Bu, gak enak banget diem-dieman gini. Ngobrol kek, Bu, tumben amat Ibu gak nanya. Saya jelek ya, bla bla. Ucap Ria. Kamu gak lihat saya lagi ngapain? Lagi nyetir. Lagian pembantu aja bawel banget sih. Lancang tahu gak kamu? Ucap Maya.
Maaf, Bu, nggak usah menghina juga. Wong ibu juga butuh tenaga saya. Pembantu sama majikan apa bedanya sih? Sama-sama manusia. Ibu butuh tenaga saya juga butuh uang ibu. Malah gaji saya juga belum dikasih. Wajah Ria langsung berubah masam. Maaf Ria, saya hanya kebawa emosi karena pikiran saya lagi pusing. Ini Mas Danang dirawat di rumah sakit. Baiknya gimana? Saya temui atau gimana Ria? Saya bingung. Sisi lain ada rasa kasihan, sisi lain juga ada benci. Gimana ya? Gini deh, Bu, kita temui saja Pak Danang. Lagian dari awal Pak Danang masuk penjara, Bu Maya kan belum pernah menemui Pak Danang. Orang tua Bu Maya juga. Ujar Ria. Saya malas melihat Mas Danang, ya, malah saya pingin gugat cerai dia. Saya mau seperti dulu lagi. Masa depan saya masih panjang, saya juga tidak mau membuang-buang waktu untuk menunggu Mas Danang. Sebentar lagi punya anak. Belum lagi harus mencukupi keuangan keluarga. Ya sudah, Bu, mending sekarang kita ke rumah sakit jengukin Pak Danang. Pasti Ibu juga penasaran dong sama keadaannya. Iya sih. Ya udah deh. Kita ke rumah sakit dulu. Dengan malas aku pun membelokkan mobil ke arah rumah sakit. Ayo turun ya. Kita sudah sampai. Ria mengangguk, kami pun turun bersamaan. Sampai di dalam aku langsung bertanya pada suster yang berada di IGD tempat Mas Danang dirawat. Karena sebelum memasuki ruang rawat inap, pasti lebih dulu di IGD. Suster maaf, pasien bernama Danang ada di ruangan apa? Tanyaku. Suster itu terlihat membuka sebuah buku. Mungkin mencari data pasien. Ada di ruang Kamboja, dari sini, Ibu tinggal lurus saja kemudian belok kanan. Terima kasih, Sus. Gegas aku dan Ria pun langsung menuju ruangan yang ditunjukkan oleh suster. 10 menit kemudian, kami tiba di ruang Kamboja. Ada 2 polisi tengah berjaga di sana. Permisi, Pak. Ucapku. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin menemui pasien bernama Danang. Saya istrinya. Tuturku dengan malas. Silakan masuk. Ucap Pak Polisi. Pintu terbuka. Mas Danang langsung menoleh ke arah pintu. Matanya berbinar senang. Terlihat dari senyumnya yang begitu merekah. Entah kenapa, melihatnya aku sangat malas. Dengan wajah murung pun kuhampiri dia. Sayang? Ujarnya tersenyum manis. Ria berjalan di belakang mengikutiku. Maya, apa kabar kamu? Mas kangen sama kamu. Gimana kondisi kandungan kamu? Tanyanya saat aku sudah berada tepat di sampingnya berbaring. Demi Tuhan aku sangat malas melihat wajahnya. Kandungan aku ya? Semoga saja tidak kurang gizi. Mengingat bapaknya masuk ke dalam bui tidak bisa menafkahi. Malah membuat susah. Mei, maafkan aku. Maaf ya, Mas. Oke, aku maafin. Tapi aku mau cerai dari kamu, Mas. Aku kesini karena aku cuma mau ngabarin. Kalau setelah anak ini lahir, aku bakal langsung gugat cerai kamu. Aku gak mau ya, buang-buang waktu nunggu kamu di penjara. Mending yang ditunggu orang kaya. Berduit. Ini apa? Cuma laki-laki bangkrut yang sudah jadi gembel. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Aku juga ingin bahagia. Aku sedang susah begini malah kamu mencampakkan aku. Bukannya memberikan support. Di waktu aku beruang, bukankah kamu juga menikmatinya? Bahkan bukan cuma kamu. Orang tuamu juga. Dan rumah yang orang tuamu tinggali, di sana juga ada uangku. Mobil yang ibumu beli itu uangku, Mei. Kalau begitu kamu harus kembalikan ke aku. Ucap Mas Danang. Jelas saja emosiku memuncak. Enak saja kamu ngomong. Mas, kalau begitu kembalikan keperawananku. Kamu gak mikir aku sedang mengandung anak kamu? Enak saja kamu ingin meminta kembali. Dasar sinting kamu, Mas. Bahkan anakmu nanti juga akan numpang tinggal di rumah itu. Memang kamu punya apa untuk anak kamu sekarang? Kesalku mencibir.
Mas Danang terlihat sangat marah, matanya memerah. Laki-laki yang tengah berbaring itu kemudian mencabut selang infus dengan kasar. Pria sampai berteriak dan memejamkan mata. Mungkin ngeri. Sebuah tamparan keras melayang di pipiku. Jelas saja aku tidak terima. Kubalas tamparan itu tepat di matanya hingga dia mengaduh kesakitan. Memang dia siapa berani-beraninya menamparku. Ingat ya, Mas. Aku akan mengurus surat cerai kita. Dan ya, selamat buat kamu. Karena rencanamu menikahkan Raihan dan Indah berhasil. Mantan istri yang bisa membuatmu gila itu akan menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Tahukah kamu? Bahkan nasibnya jauh lebih beruntung. Ya, dibanding kamu, mantan istrimu jauh lebih beruntung. Justru kamu tidak seperti yang dikuar-kuarkan. Aku kira Indah betul-betul ingin mengemis cintamu dan memohon untuk kembali padamu seperti yang kamu katakan dulu. Nyatanya apa? Kamulah yang mengejar Indah. Tawaku pecah mencibir laki-laki itu. Dahlah, aku mau pulang. Kamu ini mau sembuh atau mati sekalipun bukan urusan aku. Maya, teriaknya. Apalagi? Kembali aku menengok sebelum membuka pintu. Akan kubalas semuanya nanti. Ancamnya. Bahkan kamu akan membusuk di dalam penjara. Ria, ayo keluar. Ujarku berpaling padanya. Siap, Bu. Ucap Ria. Bu, sudah jangan marah-marah lagi. Senyum, Bu. Muka ibu serem banget kalau seperti itu. Ucap Ria saat baru saja aku hendak masuk ke mobil. Gak usah bawel. Masuk. Kututup pintu mobil dengan kencang. Sebelum Ria memakai sabuk pengaman, aku bahkan sudah melajukan mobil dengan cepat. Bu, hati-hati bawa mobilnya. Haduh, jantung saya copot nanti. Protesnya. Kamu diem bisa gak? Kalau gak bisa saya turunin kamu di jalan mau? Bentakku. Mau asal ibu transfer gaji saya sekarang? Ujarnya. Kalau sudah begitu aku lebih memilih diam. Uang 30 juta dari mama ingin aku gunakan untuk perawatan wajah dan kulit dulu. Biar saja gaji Ria bulan depan. Itu pun kalau ada uangnya. Kalau tidak ada ya bulan depannya lagi sampai ada. Kalau ngomongin gaji aja galaknya sedikit mereda. Lirihnya masih dapat kudengar. Bu, kita jadi ke salon. Ucap dia lagi memecah keheningan. Jadilah. Itu tempatnya, kita sudah hampir sampai. Oh iya. Di gerai sebelah yang menjual skincare dengan merek terkenal dan harga fantastis, memang di sampingnya ada salon yang cukup bagus. Salon itu juga harganya terkenal mahal. Mungkin hanya akan dipijak bagi mereka yang berduit saja. 30 juta pun mungkin seperti uang 300.000 untuk kalangan yang tak memiliki duit. Ayo turun, sudah sampai. Ucapku saat sudah memarkir mobil di lantai basement. Baik, Bu, parkirannya luas. Banyak mobil mewah. Mobil ibu malah jadi terlihat biasa saja. Celoteh Ria. Dahlah, cepat, saya mau masuk. Baik, Bu. Ria pun berjalan mengikutiku dari belakang. Akhirnya, bisa menghirup wangi mall lagi, juga bisa cuci mata. Tapi melihat semua barang branded yang terpajang membuatku hanya bisa menelan air liur. Andaikan aku masih memiliki uang. Ada tas, sepatu, jam tangan, ya Tuhan. Semua itu sangat menggiurkan. Ke salon dulu, apa beli skincare dulu ya? Aku meminta pendapat Ria. Beli skincare dulu aja, Bu, kata ibu, ini gerainya kan? Dan itu salonnya. Tunjuk Ria. Kami pun melangkahkan kaki masuk ke gerai. Selamat siang, Mbak Maya. Jarang kelihatan ya sekarang. Sapa Nelly. Karyawan wanita itu memang sudah mengenalku. Lama aku berlangganan di kedai ini. Mas Danang mana? Biasanya diantar Mas Danang? Tanyanya lagi. Jangan-jangan ini anak belum melihat berita. Syukurlah. Kadar maluku sedikit berkurang. Ia sibuk.
Jawabku. Oh iya, masuk mbak. Mau yang biasa berapa paket? Tanyanya sembari memperhatikan wajahku. Kenapa wajahku, Nek? Kusam dan jerawat parah ya? Nggak tahu nih semenjak hamil kena air aja dingin banget. Padahal memang skincare-nya habis. Apa nggak dipakai mbak kremnya? Kan aman untuk ibu hamil. Ujar Nelly sembari menyiapkan skincare yang ingin kubeli. Kemarin itu entah aku taruh di mana. Kayaknya ketinggalan saat aku dan Mas Danang pergi ke taman. Mau beli lagi nggak sempet. Miles jalan. Oh, pantas. Ujarnya. 1 paket saja. Jangan banyak-banyak. Ujarku karena Nelly terlihat menyiapkan 4 paket. Biasa Mas Danang memang khusus skincareku ini menyiapkan 60 juta. Kurang lebih 90 juta untuk skincare aku dan Indah. Mahal kan? Orang kaya mah bebas. Sekarang saja sudah jatuh miskin. 15 juta juga terasa berat. Sayang uangnya tapi butuh. Baiklah kalau begitu. Biasanya Mbak Maya itu ngeborong soalnya. Dia tidak tahu sih bagaimana keadaanku saat ini. Ini, Mbak. Ucapku. Gesek ya? Ujarku. Siap, Mbak. Akhirnya aku bisa perawatan lagi. Lepas membeli skincare, aku pun langsung menuju salon langganan biasa. Ria, ayo. Mau beli? Nanti saja gaji kamu tidak cukup. Ucapku karena Ria masih berdiri di sana. Iya, Bu. Jawabnya berlari menghampiriku. Hai Risma. Ucapku saat sampai di dalam salon. Tenggorokanku seolah tercekat ketika melihat siapa yang berada di dalam. Ini beneran jadi. Sia-sia dong aku pergi ke tempat orang tua Raihan. Kok mereka malah ke salon bareng? Kami datang. Ucap seseorang membuatku semakin terpana.